warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Nur Aziza, NIM 182310101132. Saya mahasiswi keperawatan dari program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan video terkait pengkajian pada lansia mengenai asuhan keperawatan genetik yang meliputi pengkajian umum, pengkajian fisik, pengkajian kemandirian dengan menggunakan indeks kemandirian CADS, pengkajian Apgar keluarga, pengkajian menggunakan inventaris depresi Beck, dan pemantauan resiko jatuh. Untuk video selengkapnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Melinia. Saya mahasiswi keperawatan dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Dengan Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Bisa menyebutkan nama lengkapnya dan tanggal lahirnya? Fatimah. Fatimah. Tempat tanggal lahirnya Ibu? Lumajang 11 Agustus. Untuk agamanya Islam Ibu. Nah ini Bu, nanti saya akan melakukan pengkajian terkait beberapa pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Ibu. Nah, pengkajian tersebut terkait pengkajian umum, yaitu pengkajian seluruh kondisi Ibu saat ini. Kemudian pengkajian fisik, nanti akan diperiksa tanda-tanda vital Ibu dan juga berat badan Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya pengkajian kemandirian dengan menggunakan nanti untuk mengetahui kemandirian Ibu, apakah perlu bantuan orang lain atau tidak, seperti itu. Kemudian pengkajian Apgar keluarga, nanti ini melihat apakah hubungan dengan keluarga itu baik atau tidak, seperti itu Ibu. Kemudian pengkajian depresi, nah itu untuk mengetahui apakah ada depresi atau tidak, seperti itu Bu. Kemudian ada pemantauan resiko jatuh, nah itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada resiko jatuh atau tidak pada Ibu. Mungkin sebelum dimulai apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ampun, tidak ada nggih. Saya mulai untuk pekerjaan pertama nggih. Untuk pekerjaan pertama pengajian umum terlebih dahulu terkait identitas tadi sudah saya tanyakan. Kemudian riwayat pekerjaan Ibu. Pekerjaan Ibu saat ini kalau boleh tahu apa nggih? Pengrajin rumah. Pengrajin rumah. Pekerjaan sebelumnya sama gitu. Pendapatannya dikira Ibu, apakah Ibu merasa cukup atau mungkin kurang? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup ya. Untuk selanjutnya Bu, terkait lingkungan tempat tinggal, mungkin Ibu apakah Ibu merasa nyaman dengan tempat tinggal Ibu saat ini? Alhamdulillah nyaman. Terkait ventilasinya Bu, sirkulasi udara ataupun juga pembuangan airnya bagaimana? Cukup baik. Selanjutnya pertanyaan terkait riwayat kesehatan Ibu. Nah, untuk riwayat kesehatan mungkin apakah ada keluhan dalam 1 tahun terakhir? Tidak ada ya. Untuk selanjutnya Ibu pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Tidak pernah. Untuk riwayat kesehatan masa lalunya mungkin apakah Ibu pernah menderita suatu penyakit atau mungkin alergi? Tidak pernah, ya, tidak ada. Baik. Pernah dirawat di rumah sakit? Tidak pernah. Selanjutnya mengkaji terkait pola fungsional ya. Pola fungsional ini untuk apakah yang pertama, apakah ada perilaku buruk atau kebiasaan buruk yang Ibu lakukan? Tidak ada. Baik. Selanjutnya terkait nutrisi, mungkin apakah Ibu nafsu makannya buruk atau sudah lumayan baik atau rutin untuk makannya berapa kali sehari? Alhamdulillah normal 2-3 kali sehari. 2-3 kali sehari. Untuk eliminasinya BAK BAB rutin Bu? Rutin. BAB-nya sehari sekali? Sehari sekali. Nah, baik. Selanjutnya terkait kegiatan aktivitas latihan, mandinya Ibu sehari? 2 kali sehari. Rutin ya. Kebersihannya terjaga nih Bu? Selanjutnya terkait pola tidur. Pola tidur apakah Ibu merasa ada gangguan tidur? Tidak ada. Rutin 5 jam. Oh, 5 jam sehari nih. Baik, selanjutnya terkait masalah penglihatan. Mungkin ada gangguan penglihatan sebelumnya atau saat ini yang dirasakan? Saat ini ada sertana sesuai dengan usia. Kalau melihat itu normal atau sedikit kabur atau ada Sedikit kabur. sedikit kabur nih.
terkait konsep diri. Nah, apakah ibu merasa minder dengan diri sendiri atau dengan orang lain? Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Percaya diri. Percaya diri. Bu. Selanjutnya terkait peran hubungan dengan keluarga, alhamdulillah normal ya, tidak ada masalah. Mungkin ibadahnya lancar ibu. Alhamdulillah lancar, Lancar, ya. sholatnya rutin. Rutin alhamdulillah ibu. Selanjutnya masuk pada pemeriksaan fisik deh. Nah ini saya tensi dulu mau. Ya. Dan ini saya tensi, kemudian saya ukur nadinya, kemudian pernapasannya deh. Biasanya tekanan darahnya pintar. 110/90. Pernah di bawah 100? Pernah. Di bawah 100 ibu merasa pusing? Enggak. Tidak. Misi nggih. Tekanan darah ibu 100/80 ya bu. Tidak merasa pusing ya sekarang? Tidak. Baik ibu, saya ukur dulu nadinya ya. Permisi. Baik, sampun. Dan nadi ibu 82 kali per menit ya. Selanjutnya saya ukur dulu pernapasannya. Permisi, saya meletakkan tangan di perut ibu ya. Ibu bernafas dengan normal saja. Kita mulai ya. Ampun, nafasan ibu 20 kali per menit, termasuk normal ya bu. Nah, ampun. Bisa lanjut. Tinggi badan ibu berapa nggih? Terakhir mengukur 155. 155. Untuk berat badannya kita ukur saja saat ini nggih. Monggo ibu langsung diukur berat badannya. Bisa diinjak langsung. Sampun. Berat badan ibu 40,8 nggih. Baik ibu, selanjutnya masuk pada pengkajian status fungsional ya. Ini menggunakan format yang khas, jadi mengukur indeks kemandirian ya. Ini ada beberapa pernyataan, mungkin apakah ibu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri atau tidak, seperti itu ya. Untuk yang pertama bu, terkait mandi, mungkin apakah ibu perlu bantuan orang lain atau ibu bisa melakukannya secara mandiri? Secara mandiri semuanya ya, tidak ada bantuan dari orang lain. Untuk berpakaian, mungkin apakah ibu memerlukan bantuan orang lain atau ibu mengambil pakaian dari lemari sendiri kemudian dipakai sendiri secara lengkap seperti itu? Alhamdulillah masih mandiri ya. Nah, untuk ke kamar kecil sendiri, ibu masuk dan keluar kamar mandi kemudian membasuh genitalia ibu itu apakah memerlukan bantuan orang lain atau secara mandiri? Mandiri semuanya ya. Untuk berpindah tempat ya bu, pertanyaan selanjutnya berpindah tempat, misalkan dari tempat tidur atau ibu setelah duduk kemudian berdiri, ibu bisa melakukannya secara mandiri atau membutuhkan bantuan orang lain? Mandiri semuanya ya. Selanjutnya terkait eliminasi kontinen ini, terkait BAB dan BAK-nya, misalkan kamar mandi, untuk BAK-nya, BAB-nya apakah bisa mengontrol secara sendiri atau ada bantuan misalkan popok, kemudian piskot atau penggunaan kateter dan pembalut sendiri mandiri semuanya nggih. Rutin nggih bu BAK BAB-nya? Rutin nggih. Selanjutnya terkait makan. Makan ini ibu bisa mengambil makanan sendiri kemudian bisa memakannya dengan sendiri nggih. Tidak ada bantuan dari orang lain. Tidak ada. Baik semuanya mandiri nggih bu. Ini hasilnya adalah nilai L. Jadi ibu bisa melakukannya secara mandiri semuanya, mulai dari makan, kontinen, berpindah tempat, kemudian ke kamar kecil, mandi dan berpakaian nggih. Ini sampun untuk pengkajian saat ini. Baik
ibu masuk pada pengkajian selanjutnya ya terkait afiliasi keluarga ini, untuk mengetahui apakah adaptasi, kerjasama, pertumbuhan dalam keluarga itu mengalami masalah atau tidak ya. Nah, kita mulai Bu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Untuk pertanyaan pertama terkait adaptasi, apakah ibu merasa puas terkait misalkan kembali kepada keluarga dan keluarga itu membantu untuk waktu misalkan ibu merasa susah atau keluarga ibu membantu seperti itu, apakah ibu merasa puas dengan hal itu? Selalu merasa puasnya ya. Kemudian terkait partnership atau kerjasama Bu, nah ini apakah ibu merasa puas dengan cara keluarga ibu untuk membicarakan sesuatu bersama ibu seperti itu, misalkan ada masalah dalam keluarga ibu, apakah selalu merasa puas dengan keluarga ibu atau mungkin kurang merasa puas? Selalu merasa puas nih. Baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih Bu, terkait pertumbuhan. Nah ini dengan pernyataan ibu ini apakah merasa puas dengan keluarga, misalkan juga dengan teman-teman ataupun tetangga terkait penerimaan dan juga dukungan keinginan untuk melakukan aktivitas atau hal-hal yang baru seperti itu, mungkin apakah ibu merasa puas atau kadang-kadang atau tidak pernah sama sekali? Selalu merasa puas. Pertanyaan selanjutnya adalah afek. Nah, afek ini adalah respon emosi dari ibu itu sendiri ya. Nah, terkait cara keluarga mengekspresikan emosi ibu dalam misalkan berespon, misalkan bersama keluarga, apakah ibu ini emosi-emosinya itu seperti marah, kemudian sedih, apakah merasa puas? Selalu. Selanjutnya result ini terkait cara keluarga ataupun teman-teman atau rekan-rekan ibu ini terkait kesediaan waktu bersama ibu, bersama keluarga, dan juga ada respon emosi dari ibu sendiri, apakah itu ibu selalu merasa puas atau tidak puas? Selalu merasa puas semuanya. Nah, baik ibu terkait semuanya ini selalu merasa puas, ibu tidak ada tanda-tanda disfungsi keluarga nggih. Kalau misalkan ada poin misalkan tidak pernah puas bersama keluarga terkait perkembangan keluarga dan juga mungkin dukungan dari keluarga itu ada disfungsi keluarga atau masalah dalam keluarga itu sendiri nggih. Baik, mungkin itu pengkajian terkait afiliasi keluarga nggih ya, ibu sudah tahu hasilnya. Baik, ibu masuk pada pengkajian selanjutnya nggih. Terkait masalah depresi ini menggunakan pengkajian inventaris depresi B, Bu. Itu untuk mengetahui terkait tingkat depresi. Selanjutnya masuk pada pertanyaan pertama nih Bu, terkait kesedihan. Mungkin apakah ibu merasa sedih saat ini? Tidak pernah ya. Saya tidak merasa sedih seperti itu ya. Selanjutnya Bu, terkait pesimisme ini, apakah ibu merasa pesimis dengan diri sendiri? Tidak pernah pesimis. Tidak pernah. Selanjutnya terkait rasa kegagalan. Nah, apakah ibu merasa gagal dalam diri sendiri atau tidak pernah merasa? Tidak pernah merasa gitu. Untuk selanjutnya terkait ketidakpuasan, mungkin apakah ibu merasa tidak puas dengan pencapaian ibu terhadap diri sendiri? Tidak pernah. Ibu merasa puas nggih? Selalu merasa puas. Selanjutnya terkait rasa bersalah ibu, mungkin ibu merasa bersalah terhadap diri sendiri, terhadap orang lain seperti itu? Tidak pernah ya? Tidak pernah merasa benar-benar bersalah. Baik, selanjutnya terkait pernyataan tidak menyukai diri sendiri, apakah ibu merasa kecewa dengan diri ibu sendiri? Selanjutnya terkait membahayakan diri sendiri, apakah ibu pernah berpikiran bahwa memiliki kondisi yang membahayakan diri ibu sendiri? Tidak pernah punya pikiran-pikiran buruk. Tidak pernah ada pikiran yang buruk ya. Selanjutnya terkait menarik diri dari sosial, mungkin ibu pernah menarik diri dari sosial atau tidak pernah, atau dengan pernyataan saya tidak kehilangan minat pada orang lain, apakah ibu setuju? Merasa seperti itu deh. Selanjutnya Bu, terkait keraguan-raguan, mungkin ibu pernah ragu-ragu terkait mengambil keputusan atau
membuat keputusan dengan baik selalu atau ada keraguan mungkin? Kadang-kadang ada keraguan ya terkait pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, terkait perubahan gambaran diri pada Ibu sendiri. Apakah Ibu merasa bahwa Ibu tampak lebih buruk dari sebelumnya atau mungkin tidak merasa sama sekali? Tidak merasa ya. Tidak ada perubahan ya. Baik, kemudian selanjutnya kesulitan kerja. Apakah Ibu pernah merasakan kira-kira ada kendala saat bekerja atau ada beban yang terlalu berat kepada Ibu? Pernah jika tidak ada bantuan dari orang lain. Pernah jika tidak ada bantuan dan kerjaannya terlalu berat seperti itu ya, terlalu banyak. Baik, selanjutnya Bu, terkait keletihan. Mungkin apakah Ibu pernah merasa lelah atau saat ini merasa lelah atau capek dengan hidup Ibu atau mungkin ada beban kerja yang terlalu berat seperti itu? Apakah Ibu merasa seperti itu? Ya, jika kalau ada beban kerja yang terlalu berat merasa seperti itu ya. Dan ini terkait pola makan. Nah ini apakah Ibu pernah tidak nafsu makan seperti itu, misalkan mogok makan atau tidak makan sama sekali selama 1 hari ataupun 2 hari? Pernah nafsu makan Ibu buruk? Ya, pernah. Tidak pernah. Nafsu makannya baik ya, selalu baik. Alhamdulillah Ibu. Ibu ini sampun ya untuk pengajian depresi ini. Ini nilainya yaitu 3 Bu. Jadi menandakan bahwa tidak ada depresi ya. Nah tadi Ibu menjawab terkait keraguan, kesulitan kerja, keletihan ini terdapat masalah, namun poinnya masih 1, jadi tidak terlalu berat. Jadi ini hasil penilaiannya itu tidak ada depresi karena memang tidak lebih dari 6 ya. Sampun itu untuk pengkajian depresi. Baik Ibu, kita lanjut ya, pengkajian sebelumnya sudah selesai. Ini kita lanjut pada pengkajian selanjutnya terkait pemantauan risiko jatuh pada dewasa. Ini menggunakan penilaian skala Morse Ibu. Mungkin bisa dimulai ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? Tidak pernah ya. Untuk apakah Ibu memiliki lebih dari 1 penyakit? Tidak pernah. Tidak ada alat bantu jalan ya Bu? Tidak ada. Ibu berjalan dengan normal ya? Pada saat berjalan, apakah Ibu memerlukan bantuan atau bisa bergerak secara mandiri semuanya? Alhamdulillah masih normal. Alhamdulillah sehat ya Bu, tidak ada gangguan. Kemudian untuk status mentalnya, apakah Ibu menyadari apakah ada keterbatasan dari dalam diri Ibu sendiri atau mungkin ada gangguan daya ingat Bu? Semuanya tidak ada gangguan? Tidak ada gangguan ya. Alhamdulillah semuanya tidak ada masalah ya Bu. Jadi semuanya tidak ada resiko jatuh. Untuk itu semuanya itu tidak berisiko. Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Sampun untuk pengkajiannya semuanya mulai dari pengkajian umumnya, pengkajian fisiknya, kemudian pengkajian kemandirian, agar keluarga, depresi dan juga resiko jatuh tadi. Ibu semuanya menjawab dengan baik sekali. Terima kasih. Semuanya normal ya Bu. Alhamdulillah tidak ada gangguan ya. Baik, mungkin itu saja pemeriksaan yang saya lakukan saat ini. Baik Ibu, saat ini kan sudah selesai dilakukan pengkajian tadi kan. Nah ini saya menandakan beberapa masalah prioritas. Tadi pada pengkajian coping pola toleransi stres, Ibu mengatakan bahwa terdapat stres terkait pekerjaan rumah yang terlalu banyak dan juga kurangnya bantuan dari orang lain ya. Nah itu juga berpengaruh terhadap stres Ibu. Dan juga terkait pengkajian di inventaris depresi baik ini Bu. Nah ini sebenarnya tidak ada depresi, tidak ada tanda-tanda depresi, namun terdapat masalah dari 3 poin. Tadi Ibu menyebutkan di poin keraguan, kemudian kesulitan kerja dan keletihan itu masing-masing 1 poin G. Namun untuk penilaian akhir ini memang tidak ada depresi. Karena memang 0 sampai 6 ini ditandakan tidak ada depresi ataupun minimal. Jadi
Karena tidak ada masalah di pengkajian yang lain, maka saya menambahkan masalah prioritas ini nggih Bu. Ibu dari beberapa masalah yang sudah saya tegakkan tadi dari hasil pengkajian, ini implementasi yang akan saya lakukan ini adalah teknik relaksasi nafas dalam. Nah, tujuan dari teknik relaksasi nafas dalam itu meliputi supaya stres ibu berkurang, kemudian memberikan ketenangan, memberikan rasa rileks, dan juga memberikan kenyamanan untuk mengurangi masalah tadi nggih. Jika dilakukan teknik relaksasi nafas dalam ini, apakah ibu bersedia? Ya, Bersedia nggih. Kita lakukan sekarang ibu. Nanti saya akan memberi arahan kepada ibu, kemudian ibu mengikuti nggih. Mungkin bisa meletakkan tangan ibu di perut. Ibu bisa bernafas, tarik nafas, kemudian tahan, kemudian hembuskan. Nah, teknik ini bisa dilakukan selama 3 kali. Monggo kita mulai. Tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan dari mulut. Kemudian tarik nafas lagi 1 kali, kemudian tahan, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan dari mulut. Nah, baik, itu adalah teknik relaksasi nafas dalam yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres nggih. Nah, misalkan sudah dilakukan, mungkin jika ada masalah ataupun ada gejala atau faktor penyebab stres lagi atau kelelahan. Nah, ibu setelah dilakukan implementasi tadi, yaitu teknik relaksasi nafas dalam, bagaimana perasaan ibu? ya sedikit lebih tenang, lebih enak. Lebih tenang, lebih rileks nggih. Nah, nanti misalkan ibu mengalami faktor penyebab stres tadi, kemudian kelelahan, kemudian ada keraguan sedikit pada diri ibu, mungkin ibu bisa melakukannya teknik relaksasi ini nggih Bu, untuk memberikan rasa rileks kepada ibu nggih. Nah, mungkin itu saja dari saya pertemuan kali ini nggih Bu. Bagaimana perasaan ibu terkait pengkajian tadi yang kita lakukan? Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum diakhiri? Tidak ada, sudah cukup nggih Bu. Baik, terima kasih atas waktunya nggih Bu. Jawaban ibu sangat baik sekali. Mohon maaf mengganggu nggih Bu. Terima kasih Bu. Saya pamit undur diri dulu nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.